Shalom, selamat pagi dan semangat pagi jemaat Tuhan. Selamat berjumpa di hari yang baru ini, hari anugerah Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala cinta kasih-Nya yang boleh kita nikmati dan boleh menjadi bagian kehidupan kita sehingga kita ada pada saat ini. Untuk itu, mengawali seluruh kegiatan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama satu persekutuan lewat renungan harian dan doa bersama edisi Jumat 13 Agustus 2021. Untuk itu, mendasari persekutuan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sapa Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Tuhan atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan beraktivitas hari ini, kami percaya bahwa lawatan dan pemeliharaan Tuhan akan senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, mendasari semuanya itu, kami rindu mendasari kehidupan kami hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Kami pahami dan kami percaya pula bahwa oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, kiranya baharui hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kiranya layakkan kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ampuni segala dosa dan keterbatasan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak ada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan di bawah judul peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sedemikian juga pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang setia membaca firman Tuhan dan kita melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan kita Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20 diberikan tema perenungan, jangan terlena, waspadalah. Batu yan nalan basata di kuah da ammi masalio kananda itu kalemi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, himbauan untuk terus waspada dan berhati-hati akan selalu dikumandangkan oleh tentara ketika tentara itu menjaga masyarakat yang wilayahnya sedang dimasuki oleh sekelompok orang yang tidak dikenal atau boleh kita katakan adalah teroris. Walaupun mereka dikelilingi oleh tentara yang siap menjaga, namun mereka haruslah tetap waspada dengan segala kemungkinan yang dapat saja terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita hari ini,
Paulus mengingatkan jemaat Tuhan agar tetap waspada terhadap pengajar palsu, karena mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diterima oleh jemaat, dan hal itu dapat menimbulkan perpecahan dan godaan. Paulus menyuruh jemaat untuk menghindari para pengajar palsu itu dalam ayat yang ke-17 bacaan kita. Nah, para pengajar palsu tidak melayani Kristus, tetapi melayani diri mereka sendiri dengan kata-kata yang indah untuk menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ayat 18 bacaan kita. Nah, setelah mengingatkan jemaat di Roma tentang pengajaran palsu, Paulus kemudian mengungkapkan sukacitanya atas kondisi jemaat yang hidup dengan ketaatan terhadap Injil, namun tetap mengingatkan agar tetap waspada. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, nasihat untuk terus waspada juga disampaikan bagi kita hari ini. Kita telah dibaharui di dalam Kristus dengan meninggalkan kehidupan lama dan telah menjadi manusia baru. Karena itu, kita tetap diingatkan untuk tidak terlena dengan semua kasih Tuhan yang kita terima. Sebagai manusia yang telah dibaharui di dalam roh, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan meneruskan kebaikan yang kita telah terima untuk mengasihi sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kehidupan kita. Untuk itu, nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan terlena, tetaplah saling mengasihi. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu atas hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang tulus dalam menjalani hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menyatakannya di tengah-tengah kehidupan kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, jadikanlah segala perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya kami akan tetap menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, jadikan kami penuh kasih seperti Yesus Kristus yang mengasihi semua orang. Bimbinglah kami, berkatilah kami, dan jagalah kami senantiasa dalam pekerjaan kami, agar mendatangkan kebaikan dan berkat di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah persekutuan. Saat ini punya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik oleh karena paparan virus corona maupun penyakit yang lain. Ya Tuhan, bermurah hatilah, menyembuhkan, memulihkan, memberkati setiap makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, perawatan yang mereka terima, sehingga lewat semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan, mereka boleh pulih kembali, sehat seperti sedia kala. Yang dalam duka cita ya Tuhan, oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, kuatkan dan hiburkan mereka ya Tuhan. Yang senantiasa dalam pergumulan, ya Tuhan, senantiasa Engkau hadir bersama dengan mereka, memberikan harapan, memberikan solusi dari setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga ya Tuhan, mereka akan tetap melihat bahwa di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, mereka akan melihat kasih dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati mereka senantiasa dalam segala tanggung jawab mereka. Sebagai orang tua, jadikan orang tua yang baik.
sebagai suami dan istri, jadikan sebagai suami dan istri yang bertanggung jawab. Sebagai anak ya Tuhan, jadikan sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga dalam segala impian dan harapan mereka akan melihat, mereka akan menikmati akan anugerah Tuhan ketika mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa ya juga ya Tuhan untuk Bapak Pendeta dan seluruh majelis gereja dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena hikmat Tuhan senantiasa bersama-sama dengan Bapak Pendeta dan seluruh majelis gereja, sehingga boleh menata pelayanan dengan baik, dan lewat pelayanan yang dilayankan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Pendeta sekeluarga Tuhan berkati, kiranya anugerai kekuatan dan kesehatan senantiasa, sehingga dalam mengangkat tugas pelayanan ia pun tetap memiliki semangat, ia pun akan senantiasa menjadi motivator bagi seluruh jemaat Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan, secara khusus pergumulan pandemi COVID yang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh dunia ini, di mana saat ini terdampak oleh karena paparan virus corona. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, lalukanlah pandemi ini dari kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas sedia kala. Biarlah apa yang kami hadapi hari ini, kami dimampukan untuk melihat bahwa Tuhan akan tetap senantiasa mengasihi dan memberkati kami semua. Sehingga kami mohon pula ya Tuhan, bermurah hatilah untuk memandang dunia ini, pulihkanlah bumi ini, sehingga ya Tuhan bumi ini kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami akan beraktivitas hari ini, lindungi dan sertai kami, biarlah kami melalui hari ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Bapa dalam surga, ini doa kami, ini seru sembahyang kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.